Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen memori dalam sistem operasi, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, dengan dosen pengampu Bapak Zami Satria Eskom. Manajemen memori dalam sistem operasi itu bisa dibilang kayak otaknya komputer dalam hal ngatur ruang. Kalau otak manusia butuh fokus supaya nggak kewalahan, komputer juga butuh manajemen memori biar program bisa jalan bareng tanpa bentrok. Nah, disinilah peran sistem operasi untuk ngatur siapa yang boleh pakai memori, kapan, dan berapa banyak. Jadi walaupun kelihatannya sepele, ini bagian krusial banget buat performa komputer. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kenalin dulu nih. Kami dari kelompok Sejahtera Barisan Pejuang RAM dan pengatur memori sejati. Inilah anggota kami. Yang pertama ada Atsma Fiski Rifai, ada Aditya Nur Alif, ada Alvin Siswanto, ada saya sendiri Bimodu Nugroho, ada Muhammad Naris, dan juga Raditya Ratsmat Rusada Junianto. Konsep manajemen memori. Manajemen memori merupakan bagian penting dalam sistem operasi modern yang bertugas mengelola sumber daya memori secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan setiap program. Memori berperan sebagai alat penyimpanan data, baik secara permanen maupun sementara, dan merupakan komponen vital dalam menjalankan program komputer. Teknik-teknik tertentu digunakan untuk mengelola memori secara logis, seperti address binding, overlay, dan swapping. Selain itu, berbagai metode juga diterapkan dalam pengalokasian ruang fisik memori agar dapat mencapai hasil yang optimal. Jadi manajemen memori itu tugasnya untuk mengatur penggunaan memori di komputer supaya efisien dan nggak tumpang tindih. Bayangin aja, kamu punya kosan kecil dengan 4 kamar dan tiap kamar dipakai sama teman kamu. Supaya semuanya nyaman, kamu jadi pengelola kos, yang ngatur siapa tidur di sana, kapan bersih-bersih, dan berapa lama boleh pakai ruang tamu. Oke, selanjutnya ada jenis memori. Jenis memori dibagi menjadi 2. Yang pertama ada memori fisik, yang kedua ada memori virtual atau logis. Apa itu memori fisik? Memori fisik mengacu pada perangkat penyimpanan yang dipasang secara fisik, seperti RAM, cache, atau register. Memiliki spesifikasi teknis yang benar-benar ada. Misalnya, seperti RAM 4 GB. Maka secara fisik, RAM mampu menyimpan data sebanyak 4 GB. Jadi memori fisik bisa dibilang RAM yang benar-benar ada secara hardware, kayak tempat duduk di kelas. Seperti itu. Oke, selanjutnya memori virtual. Memori virtual atau logis adalah jenis memori yang dibuat oleh CPU selama proses eksekusi program. Memori logis atau virtual merujuk pada cara sistem komputer mengatur dan memetakan memori fisik yang diatur oleh sistem operasi melalui sinyal digital, sehingga disebut sebagai memori virtual atau logis. Jadi memori virtual itu kalau kita analogiin seperti kamu nih punya tas sekolah. Tas sekolah itu kamu anggap seperti RAM. Jadi ketika kamu membawa tas dengan isi buku yang banyak sehingga tas penuh, kamu bisa titipin ke loker sekolah. Sebagai loker sekolah itu sebagai memori virtual. Fungsinya tetap ngebantu, tapi aksesnya lambat gitu. Jadi memori virtual atau logis yaitu ruang tambahan yang disediakan dari hard disk ketika RAM sudah penuh. Seperti itu. Address binding. Address binding adalah suatu proses menghubungkan alamat memori logis dengan alamat memori fisik serta sebaliknya.
MMU yaitu Memory Management Unit adalah komponen yang mengelola proses pemetaan tersebut. MMU menggunakan dua fungsi, yaitu base dan limit. Untuk menentukan cara pemetaan alamat yang benar, fungsi base menunjukkan alamat awal, sedangkan limit menunjukkan batas alamat yang bisa digunakan. Dengan cara ini, memori dapat digunakan oleh beberapa program sekaligus. Jadi, kalau address binding kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu seperti kamu punya HP. Di dalam HP kamu ada daftar belanja, dan HP kamu ini seperti alamat logisnya. Lalu, kamu ingin ke toko untuk mencari tuh daftar belanja yang kamu ingin beli, dan tokonya itu menjadi alamat fisiknya. Dan kalau kamu ke toko, pasti kamu harus temukan rak-rak yang ada barang-barangnya atau daftar yang kamu ingin beli di situ. Jadi ya, proses nyari raknya itu mirip address binding. Oke, seperti itu. Cara kerja dalam address binding. Yang pertama, compile time, nentuin alamat waktu program dibuat. Load time, nentuin pas program mau dijalankan. Execution time, baru ketahuan alamatnya saat program benar-benar dijalankan. Itu seperti kayak kamu pergi ke rumah teman. Compile time, kamu udah tahu alamatnya dari awal. Load time, kamu cari alamatnya di Google Maps sebelum berangkat. Dan execution time, kamu tanya orang sekitar saat udah sampai di gang rumahnya. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang overlay. Yang pertama-tama itu, overlay itu apa sih? Overlay itu teknik buat membagi sebuah program yang besar menjadi bagian kecil atau modul. Kemudian memuat modul-modul tersebut ke dalam memori secara bergantian sesuai kebutuhan. Nah, kenapa sih kita harus ngelakuin? Nah, kadang itu program memiliki ukuran yang lebih besar dari kapasitas RAM-nya. Kalau kita paksain untuk dimuat semua sekaligus, nah itu tidak akan muat. Nah, makanya itu kita pakai teknik overlay. Kita hanya memuat bagian yang sedang digunakan. Sementara bagian-bagian lain itu kita disimpan di penyimpanan sekunder. Nah, pada gambar slide ini, di sebelah kiri itu kan ada program yang terdiri dari beberapa fungsi, seperti read, function 1, function 2, dan display. Kapasitas RAM-nya itu sangat terbatas, sehingga tidak bisa memuat semua fungsi sekaligus. Maka kita pakailah overlay ini. Pertama, kayak memori memuat function 1 itu setelah selesai, maka memori bisa diganti dengan function 2. Sementara fungsi read dan display tetap berada di tempatnya. Dengan cara ini, program besar tetap bisa berjalan pada memori kecil. Nah, ini sangat membantu banget untuk sistem kita yang keterbatasan memori. Nah, lanjut. Di swapping. Nah, di kedua ini ada swapping. Swapping itu adalah kayak apa ya? Proses menukar sementara proses dari memori utama. Memori utama itu RAM. Nah, ke penyimpanan sekunder. Nah, kemudian memuatnya kembali ke RAM ketika diperlukan. Nah, mengapa sih swapping ini juga dilakuin? Karena memori utamanya itu sifatnya terbatas. Jadi, sementara jumlah proses yang berjalan bisa lebih banyak daripada kapasitas memori. Jadi, sistem operasi itu perlu mengatur proses itu. Proses yang sedang tidak aktif bisa kita pindahin ke penyimpanan sekunder untuk sementara. Jadi, memori utamanya itu bisa digunakan untuk proses lain yang lebih penting. Nah, di sini juga ada ilustrasinya nih, kayak seperti proses P1 sedang nggak digunain. Nah, maka sistem operasi melakukan swap out, yaitu memindahkan proses P1 dari memori utama ke backing store atau ke penyimpanan sekunder. Nah, ketika P1 dibutuhin kembali, sistem operasi melakukan swap in,
yaitu memuat P1 kembali dari backing store. Nah, kalau mekanisme seperti ini, itu sistem operasi dapat menjalankan lebih banyak proses dibandingkan kapasitas fisik memori yang ada. Nah, lanjut di sini juga saya akan ngejelasin alokasi memori berurutan. Alokasi memori berurutan itu apa sih? Nah, alokasi memori berurutan itu metode manajemen memori di mana setiap proses itu ditempatin kayak dalam satu blok memori itu berjalan atau bersebelahan secara utuh. Nah, apa aja sih kalau jenisnya alokasi memori berurutan itu? Jenisnya itu ada MFT, Multiply Fixed Partitions Memory dibagi jadi beberapa partisi dengan ukuran tetap. Dan ada juga MVT, Multiple Variable Partitions Memory dibagi jadi partisi dengan ukuran yang dapat berubah sesuai kebutuhan proses. Juga ada MFT, Multiple Fixed Partitions. Nah, teknik ini kayak apa ya? Metode membagi memori utama menjadi beberapa partisi dengan ukuran tetap. Seperti masing-masing partisi itu hanya bisa diisi oleh satu proses pada satu waktu dan proses tersebut juga harus sesuai dengan ukuran partisinya. Nah, di gambar di slide yang ini ditunjukin tuh ada memori utama dibagi menjadi beberapa partisi yang disebut FS1, FS2, FS3, dan FS4. Nah, saat ada proses baru yang membutuhkan memori, sistem akan mencari partisi kosong untuk menempatkannya. Nah, jika sebuah proses selesai atau dihapus, partisi itu akan kosong dan bisa digunakan kembali untuk proses lain. Nah, kelebihan dari MFT itu kayak pengaturannya itu lebih sederhana, gampang dipahamin. Kalau kelemahannya itu seringkali ada pemborosan memori karena ukuran partisinya itu sudah tetap. Nah, kalau prosesnya kecil tapi partisinya besar, sisa ruangannya tidak bisa dimanfaatkan proses lain. Nah, di sini juga saya akan ngejelasin algoritma alokasi MFT. Ada first fit, memilih partisi kosong pertama yang ukurannya cukup untuk proses. Dan ada next fit, mirip dengan first fit, tapi pencariannya dilanjutkan dari posisi terakhir. Sebelumnya, ada best fit, memilih partisi yang paling pas ukurannya agar sisa ruang kecil. Dan ada worst fit, memilih partisi terbesar agar sisa ruangannya lebih besar untuk dari proses lain. Nah, untuk memahami bagaimana algoritma dari MFT ini untuk berjalan, maka digunakan studi kasus memori seperti gambar di bawah ini. Nah, adapun tabel kondisi proses secara beruntun, terdapat 5 proses, yang dimana kelima proses tersebut datang dengan kondisi kedatangan, ukuran, dan waktu eksekusi yang berbeda-beda seperti proses P1, P2, P3, dan P4 yang berbeda-beda waktu ukuran, waktu kedatangan, dan eksekusinya. Nah, terus di sini ada studi kasus algoritma MFT. Bisa dilihat operation system ini yang 30 KB. Nah, di sini ada penjelasan first fit-nya ini yang seperti yang di tabel di atas. Waktu 0 sama dengan P1 datang dialokasikan ke frame 4 atau ukuran paling sesuai. Terus ada waktu 1, P1 masih di frame 4 sama dengan P3 datang dialokasikan ke frame 1. Terus waktu 2, P1 dan P3 masih di frame 4 dan 1. P2 datang dialokasikan ke frame 2. Waktu 3, nah dari waktu 3 ini sama dengan P1 dan P3 selesai, hanya P2 tersisa di frame 2. Waktu 4, P2 masih di frame 2. P4 datang dialokasikan ke frame 4. Nah, waktu 5, P4 masih di frame 4. Waktu 6, P4 sama dengan selesai atau frame 4 kosong. Algoritma best fit di status algoritma MFT. Algoritma best fit yaitu mengalokasikan blok proses atau data
pada ruang kosong yang ukurannya paling sesuai, sehingga berdasarkan studi kasus yang dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh langkah-langkah alokasi memori seperti berikut. Di waktu ke 0 atau start P1 10 KB datang, dipilih ruang 15 KB. Di frame 0 paling sesuai untuk 10 KB. Alokasi P1 menempati 10 KB di bagian bawah frame 0. Sisa 5 KB tidak terpakai fragmentasi internal. Waktu ke-1 P2 15 KB datang, dipilih ruang 20 KB di frame 1 paling sesuai untuk 15 KB. Alokasi P2 menempati 15 KB di bagian tengah frame 1. Sisa 5 KB tidak terpakai. Waktu kedua P3 20 KB datang, dipilih ruang 30 KB di frame 2 paling sesuai untuk 20 KB. Alokasi P3 menempati 20 KB di bagian tengah frame 2. Sisa 10 KB tidak terpakai. Waktu ketiga P1 selesai, frame 0 di bagian bawah kosong, kembali ke 15 KB. P3 masih berjalan di frame 2. P2 masih berjalan di frame 1. Waktu keempat P4 10 KB datang, dipilih ruang 15 KB di frame 0 atau 4 paling sesuai untuk 10 KB. Alokasi P4 menempati 10 KB di frame 4 bagian bawah. Sisa 5 KB tidak terpakai. Waktu kelima P4 masih berjalan di frame 4. P2 dan P3 masih berjalan di frame 1 dan 2. Analisis base fit keberhasilannya yaitu semua proses dapat dialokasikan tanpa overflow. Fragmentasi internal kecil 5 KB sampai 10 KB per frame. Kekurangan dari base fit, ada ruang tak terpakai di beberapa frame. Misal frame 0 sisa 5 KB, frame 1 sisa 5 KB. Pencarian blok terbaik membutuhkan waktu lebih lama. Ini kan gambar 2D khusus algoritma map. Ini gambarnya, penjelasannya di slide 18. Penjelasan next fit, waktu ke kosong P1 datang di waktu ke kosong menempati press frame 4 karena ruang telah cukup saat pertama kali datang di press terbawah. Waktu ke 1 P1 masih berada di press 4 karena waktu eksekusi belum habis. P3 datang di waktu ke 1 menempati press kedua karena ruang telah cukup saat pertama kali di press terbawah. Waktu kedua P1 dan P3 masih berada pada press sebelumnya karena waktu eksekusi belum habis. P2 datang di waktu kedua dan menempati press 1 karena ruangan telah cukup saat pertama kali di press terbawah. Waktu ketiga P1 dan P3 selesai dieksekusi sehingga ruang banyak kosong. P2 masih menempati P1 karena waktu eksekusi belum habis. Menempati press 1 karena waktu eksekusi belum habis. Waktu keempat P2 masih berada pada press 1 karena waktu eksekusi belum habis. P4 datang dengan kedatangan di waktu keempat menempati press 4 karena ruang telah cukup saat pertama kali dari press terbawah. Waktu keempat selesai dieksekusi, P4 masih berada pada press yang sama. Waktu ke-6 P4 selesai dengan dieksekusi sehingga ruang kosong. Gambarnya seperti di sini.
kita zoom boleh. Nah kan P1 mulai kan. Lanjut kita menjelaskan masih sama tapi dengan gambar yang berbeda, yaitu algoritma word fit. Penjelasannya word fit. Waktu ke kosong, P1 datang di waktu ke kosong dan menepati flash kedua karena kapasitas flash paling terbesar dibandingkan flash kosong lainnya. Waktu ke-1 P1 masih berada di flash yang sama karena waktu eksekusi belum selesai. P3 datang di waktu ke-1 dan menempati flash 1 karena kapasitas flash paling besar dibandingkan flash kosong lainnya. Waktu kedua P2 datang di waktu kedua, namun ruang kosong memori tidak ada yang cukup sehingga menunggu kondisi memori seperti waktu ke-1. Waktu kedua P1 dan P3 selesai dieksekusi sehingga banyak ruang kosong. P2 menempati flash 2 karena kapasitas flash paling besar dibandingkan flash kosong lainnya. Waktu keempat P2 masih berada di flash yang sama karena waktu eksekusi belum selesai. P4 datang di waktu keempat menempati flash 1 karena kapasitas flash yang paling besar dibandingkan flash yang kosong lainnya. Waktu kelima P2 dan P4 masih berada di flash yang sama seperti waktu keempat karena waktu eksekusi belum selesai. Waktu keenam P2 dan P4 selesai dieksekusi dan ruang kosong. Gambarnya seperti yang di slide 19. Apa itu artinya MFT? MFT itu mungkin proses data bisa dipindah antara petisi. Kelebihan MFT adalah pengguna ruang kosong pada memori secara dinamis. Kekurangannya adalah penerapan yang kompleks sehingga mahal. Apabila diterapkan MFT mungkin terjadinya external fragmentation adalah terjadinya ruang kosong karena tidak terisi oleh blok proses data antara petisi, namun fragment eksternal bisa digabungkan dan digunakan asal cukup dan berurut. Apa itu lokasi memori tidak berurutan? Yang pertama itu non-commutative alokasi memori, yaitu mengolah pelokasian ruang memori secara tidak berurutan untuk memaksimalkan untuk ruang kosong berapapun ukurannya. Jadi yang kedua itu kelebihan dari pelokasian tidak berurut, yaitu penyimpangan blok data dan proses bisa dinamis mengikuti dinama ruang kosong yang ada. Yang ketiga itu kekurangan dari metode ini adalah mengakibatkan lama waktu eksekusi karena harus ada pemeta alamat. Terus yang kedua itu kalau nggak salah itu yang kedua itu adalah memori dibagi menjadi berapa atau gue sebutnya itu blok packing, memori logis dan PAMES, memori fisik. Yaitu ukuran PAMES sekitar 512 KB atau gue sebutnya 16 KB. Terus yang di situ selanjutnya penerapan teknik packing kompleks namun efisien dan memerlukan perhitungan biner dan tabel pagi untuk pemetaan. Nah, maksudnya gini ya guys, jadi kalau kayak memori RAM itu beda-beda ya. Kayak misalnya memori itu dia yang 512 KB atau gue sebutnya 1024 KB tuh. Itu biasanya beda-beda ya. Ya misalnya kayak memori logis, RAM itu biasanya beda-beda ya. Dia kayak teknik itu kayak nambung episode dan perhitungan benar. Nah, yang aku sebutnya itu kayak picking itu kayak RAM ya, kayak gitu. Terus yang terakhir itu segmentasi. Teknik segmentasi
merupakan teknik mengolah alokasi memori berdasarkan program. Program dibagi menjadi beberapa segmen: program utama, bermain program, fungsi, prosedur, data, dan lainnya yang dapat disimpan terpisah gitu. Maksudnya yang pertama-tama itu kan ada 4 ya teman-teman. Di sini ada 4. Yang pertama bermain program, yang kedua function, yang kedua prosedur, yang keempat data. Jadi dia kayak teknik itu segmensi itu merupakan dia karena dia kayak memori ya. Biasanya kalau memori itu kayak RAM, kayak internal gitu ya, kayak internal biasanya dibeda-bedain. Jadi kayak apa ya, kayak prosedur itu kayak apa sih, teknik program kayak assessment itu dia beda-beda teman-teman. Jadi yang data itu biasanya buat data pribadian, yang buat ini ya apa, teknik aku sebutnya itu teknik itu ya memori ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.